Saya agama Islam, tapi saya nggak pernah membedakan agama. Agama itu sama aja, tinggal kita yang jalan sendiri. Betul, saya sepakat ini ya sama Bang Johnson ini ya. Saya juga menganut yang namanya agama Katolik ya. Ketika saya zaman kecil itu, saya tinggal di lingkungan mayoritas Muslim. Dan rumah kami itu, rumah orang tua itu dekat dengan masjid. Kami sangat beruntung begitu. Karena dengan adanya sholat subuh ya, ada kumandang dari masjid, sehingga kita lebih semangat lagi untuk bangun pagi, itu dia. Tapi berangkat dari Ratu Entok ini, saya sudah memperhatikan nih dari beberapa kontennya, baik dari Instagram, ada juga dari TikTok, ada juga dari medsos lainnya begitu. Ada beberapa konten yang memang lebih istilahnya fanatik terhadap agama tertentu, sehingga dalam hal lain juga memaki-maki agama-agama seperti yang udah ada di video itu. Berkaitan dengan agama adalah satu hal yang sangat sensitif untuk penganut tertentu, krusial begitu jika disudutkan. Jika kita masih ingat, ada kasus yang di Jambi atau di Palembang, itu di Sumatera juga kalau saya nggak salah, ketika Nasrani membuat sebuah video dengan makan daging B2, mengucapkan Bismillah, unsur penista agamanya masuk. Sekarang dia sudah di dalam sel. Nah, sama halnya dengan Ratu Entok ini gitu. Kenapa saya katakan sama halnya? Ada bentuk foto, dan foto itu istilahnya dicaci-caci sama dia, dimaki-maki sama dia. Nah, ini yang membuat saya ini sangat geram. Karena biar bagaimanapun, saya adalah orang yang sangat menganut kuat yang namanya pluralisme toleran. Pluralisme toleran itu, ya semua agama yang ada di Indonesia kita harus saling harga menghargai, hormat menghormatin. Jangan saling menyudutkan, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Karena zaman saya kuliah dulu, saya sangat intens ikut kegiatan keagamaan. Dan agama Islam sendiri pun tidak pernah mengajarkan untuk memaki atau mencaci agama lain. Sama halnya seperti waktu Paus Fransiskus datang ya ke Indonesia, pemuka tinggi agama Islam menyambut dengan hati gembira, bahkan mencium. Itu seharusnya yang harus diimplementasikan. Kasih yang harus diimplementasikan. Jadi ada juga dalam video lain ini, Ratu Entok ini membahas masalah liontin seperti gelang, anting, kalung ya. Nanti saya bahas di video yang lain. Tapi pembelaan dia dalam bentuk video itu bahwa ketika dia menggoogle, keluarlah foto itu. Ratu Entok adalah orang yang tinggal di mayoritas Nasrani. Umurnya udah di atas 30 tahun. Tidak mungkin dia tidak tahu bentuk ataupun foto Tuhan Yesus itu di usia dia yang sekarang. Tidak mungkin nggak tahu. Dia pasti tahu. Ketika dia membuat sebuah video, itu adalah sebuah alibi saja. Begitu. Karena seperti yang video yang beredaran ya di media sosial, kita udah tahu. Memang secara objek yang dia maki itu adalah bentuk pribadi dari Tuhan yang kami yakinin. Tuhan yang kami percaya. Jadi Nasrani Katolik adalah agama yang menganut cinta kasih, saling mengasihi. Jika dikatakan meminta maaf, kita pasti maafkan. Tapi bagi hukum, tidak ada kata-kata maaf. Perbandingannya tadi sudah saya katakan. Banyak agama-agama Nasrani yang membuat cuplikan video yang mendiskreditkan agama tertentu di proses hukum. Dia sudah minta maaf. Di penjara 1 tahun, 2 tahun. Sama halnya dengan Ratu Entok. Kami agama adalah agama cinta kasih, permohonan maaf kita maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kita kawal, kita pantau. Semoga laporan mengenai si Ratu Entok ini ya, nggak cuma panas-panas tai ayam. Karena kayaknya belum ada update ya, dan si Ratu Entok pun masih live aja gitu. Padahal kalau agama lain yang melaporkan penistaan agama, itu cepat banget loh ditangani. Semoga pihak kepolisian ini ya nggak pandang-pandang bulu mau menangani siapapun. Apalagi yang melaporkan ini udah banyak. Karena kayaknya si Ratu Entok ini tahu permainan-permainan di sana. Coba kalian dengerin ya kalimat si Entok untuk si Lina Mukherjee waktu si Lina itu terkena kasus penistaan agama. Lina Mukherjee, duitnya kan banyak, ya kan? Endorse-nya tiap hari, lab-nya berjam-jam. Pergunakan duitnya, ayo tunjukkan powernya, pergunakan duitnya, sogok oknum-oknumnya, ya kan sayang? Kayak mana supaya bisa mediasi, buat hitam di atas putih, ya kan? Gak terulang lagi, pergunakan, kan kayongan sana sini kan? Iya kan, duitnya banyak kan? Pergunakan, ayo kekuatan untuk
untuk 86, kekuatan untuk bisa bebas dari TSK ini dan hanya lepas dengan hitam di atas putih. Pergunakan ya. Gunakan. Soga sana, soga sini, Sogok sana, sogok sana, sini. soga sini. Bravo, bravo, bravo. Jangan sampai ya guys, dia itu pakai kekuatan 86 seperti yang dia bilang, sogok oknum-oknum katanya. Adalah orang yang tidak akan mungkin menistakan siapapun itu jenisnya. Assalamualaikum, izin state ya kan. Jadi gini ya, Ratu Entok rasalah kau. Makanya jangan terlalu pede ya kita ya. Merasa paling hebat, merasa seorang ibu mengurus anak, merasa paling kaya, merasa artis. Ya kan di TikTok ini udah itu kalau komen-komen atau bikin PT membalas pun apa nggak ada dengan santun, segala macam kau omongin orang, sementara kau sendiri aja merubah fitra kau, ya kan? Orang gila pun tahu itu Tuhan Yesus sama agama Kristen, ya kan? Jadi nggak usah ngeles otak kau tuh pakai, ya. Kau aja menghilangkan kodrat kamu udah dosa, tahu nggak? Sarap kau memang. Dah, assalamualaikum. Lagi rame lagi nih, Ratu Entok hinain agama, ya ampun. Makanya kalau baru bangun tuh minum air putih yang banyak, jangan minum isi preon. Otak lu dingin kan, nggak bisa berpikir. Namanya juga entok, enak ditotok otak lu tuh. Ratu Entok, Ratu Entok. Lu lihat tuh bibirnya tuh, gede banget kan. Tuh bibir disulam apa kena samsu tuh. Pantesan omongan lu panas. Sama anak alisnya tebel banget lagi. Kalau alis gue tebel seksi, ini emang alisnya tebel banget tuh. Itu alis sampai rumput futsal. Tuh akar-akarnya nutupin cara berpikir dia tuh, Ratu Entok tuh. Gue ngeliat juga, gue susah bedain mana cowok mana cewek tuh dia tuh. Gue lihat mana pipinya merah banget kan tuh Ratu Entok tuh. Itu nggak pakai skincare tuh, itu pakai cetakan kue pancong tuh. Biar panas. Nggak boleh begitu Ratu Entok. Hei, ada aja mana sosok nggak tahu lagi. Nggak tahu dari mana. Hei, bocah di gunung juga tahu itu siapa. Ratu Entok. Bisa aja kita doain nih Ratu Entok ya segera pakai baju oranye biar di dalam seumur hidup makan kangkung lemes. Kalau bisa lu di dalam seumur hidup sambil liatin akun Fufu Fafa, jangan-jangan lu adminnya lagi. Ratu Entok. Ini gue curiga Ratu Entok ya. Ratu Entok nih kalau ketemu sama Dajjal nih, Dajjalnya nunduk terus ngomong, "Ponakanku." Penjarakan ada aja gebrakannya nih ya. Teruntuk bukan ratu, Om Entok karena dia laki-laki. Harusnya yang beragama ini ya kan, bukannya malah lebih buruk, lebih baik. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang kita pelajari, apa yang kita imani. Ini malah menjelekkan yang lain. Kalau memang udah yakin dengan agamanya, ya dipelajari, ya ditekuni, diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya kan, mengasihi, mengampuni, membenci lagi kan, mengasihi musuh. Iya kan, kasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, contohnya gitu, diaplikasikan. Ini bukan kita beragama makin malah buruk, menjelekkan agama lain, ya kan. Lagian, kayaknya dia udah agak mendingan. Sebenarnya viti-viti si Om Entok ini udah bagus sebenarnya ya kan. Mau mengkritik pemerintah segala macam lah, semua dikritiknya bagus, tapi kenapa malah jadi makin kesini makin kesana gitu. Tapi ada juga bagusnya sih, katanya dia mau berubah ya kan, mau balik ke kodrat asalnya. Oke, buat Ratu lagi kan, buat Om Entok, mau nggak aku kirimi baju yang aku pakai kayak gini nih, katanya mau berubah kan, mau berubah balik jadi laki-laki kan. Nih bagus nih lo, oversize gini. Bagus gak? Ukuran Om Entok berapa? XL. Ini yang aku pakai L. Oversize dia. Bannya lembut adem, harganya murah. Ya. Nanti aku taruh apanya? Kalian bisa langsung ke penjualnya ya. Nih, aku kirim buat Ratu Entok. Yang rumahnya rumah detoxnya di samping tol itu. Aku tahu. Karena kita sama-sama orang Medan. Iya, Ratu Entok lagi. Om Entok, mau nggak aku kirim gini? Katanya mau hijrah kan? Mau balik ke asalnya kan? Nih. Tapi kayaknya Ratu Entok udah diproses nggak sih? Intinya saya Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Itu saya ambil.
Ya mungkin teman-teman udah dengar klarifikasinya ya. Saya hanya bingung nih klarifikasi macam apa. Dan ternyata ada netizen yang membuktikan bahwa kalau itu diklik di Google, ya bukan itu yang muncul gitu ya. Dan itu secara general teman-teman ya. Atau kecuali kamu memang sudah sering mencari gambar itu, maka gambar itu yang muncul di kamu teman-teman. Kocak banget. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa kalau kamu datang saja ke gereja, kamu cari anak kecil yang paling ingusan, kamu tunjuk foto itu, dia tahu bahwa itu adalah gambar Yesus. Ya, jadi itu kamu mungkin nggak tahu karena kamu udah dewasa. Maka saran saya teman-teman, kalau kamu klarifikasi untuk minta maaf, just say sorry. Hanya katakan minta maaf, jangan pakai alasan A, B, dan C. Kamu merasa ada orang yang orang-orang ini adalah orang bodoh yang lebih bodoh dari dia. Padahal tidak teman-teman ya. Jadi jangan pakai alasan itu. Waktu kamu berbicara, semua kita berbicara sebagai orang yang dewasa, kita adalah moral agent. Selalu akan dituntut moral dalam kehidupan kita teman-teman ya. Tapi kalau anak-anak itu tidak ya. Nah maka daripada itu kalau kamu sudah besar, kamu sudah dewasa, moral akan dituntut oleh kamu. Jadi kamu jangan bilang bahwa saya nggak tahu. Stop itu teman-teman. Google laki-laki gondrong. Nah itu muncul tuh laki-laki gondrong di Google, itu yang paling atas. Entok, kau bilang itu yang keluar. Dan kali berbeda kali kau. Sampai ku cek ya Google ya. Ini ku kasih nih buktinya nih. Nih buktinya nih. Yang keluar itu gambar-gambar artis. Gak ada gambar Tuhan Yesus yang keluar. Memang kau sengaja mau menghina. Jadi kau terima aja akibat dari perbuatanmu. Udah tahu kau salah, masih tambah ngeles lagi kau bilang kayak gitu. Di Google itu yang keluar. Semua orang tuh rata-rata yang komen bilang udah keluar. Yang mereka cek Google yang gak ada keluar gambar Tuhan Yesus. Harus kena proses kau. Mau minta maaf kayak mana pun kau harus kena proses. Sudah sering kali kau banyak masalah. Mau kulihat entok bau mau. Kau kan sudah menengok kakak kan, tulus murni dari hati sama dari kakak yang paling dalam. Dan akhirnya dirimu sudah melihat kan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Nasib lagi buruk sama kakak. Itu aja kakak bilang. Iya kak, secara pribadi aku memaafkan kakak. Aku mengampuni. Tapi secara hukum tetap berjalan. Bagaimanapun juga hukum tetap berjalan. Itu aja sih kak. Oke, kakak sudah menjelaskan semuanya. Dan kami ada beberapa di sini, ada pak pengacara juga sudah mendengarkan semua penjelasan kakak. Dan saya sudah tahu. Tapi ya kita sudah buat laporan dan kakak nanti tinggal menjelaskannya di kepolisian aja. Itu aja sih kak. Pak Pendeta, sarung ini dipakai ibadah. Amin. Ya. Kenapa pakai sarung? Karena dulu belum ada namanya celana. Ini sarung gunanya menutup aurat, menutup harga diri, malu. Saya berharap sarung ini simbol. Amin. Pak Pendeta menutup rasa malu kaum Nasrani yang ada di Indonesia. Saya menutup rasa malu kaum orang Islam di Indonesia. Apapun agama kita, kita satu, Republik Indonesia, Persatuan Indonesia. Gajah duduk, Pak Pendeta. Kenapa disebut gajah duduk? Karena dia tidak pernah berdiri. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya senang sekali makan tapi saya ini sekali untuk memberikan juga yang Masya Allah. Belum sekarang tapi Insya Allah, Insya Allah. Ya, Insya Allah. Kantong David Ya. alamatnya beliau biar supaya Kalau kita kirim signatur. alamat dari Pak Ustadz. Iya Pak Pendeta. Dan Kupas. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya.